Ya, emang sistem kolektif memang tidak lahir sekarang-sekarang ini, udah lama terbentuk sebagai regenerasi ya, bahkan turun temurun. Sebelum generasi sekarang, sistem berbasis garis keturunan. Kalau sistem kolektif dulu sistemnya berbasis sistem keturunan. Dulu energi kolektif dibagi menurut darah, tanah, dan nama keluarga yang menentukan bukan individu tapi garis, dan ada segi sistem berbasis pada sosial. Tiap orang ditempatkan di posisi tertentu: penjaga sawah, pedagang, penyangga, keluarga besar sebagai penjaga nama baik, dan sistem sebagai situs energi mengalir ya. Sistem yang berbasis kepercayaan leluhur, ada ya pula halus ya, di situ juga ada ritual, ada doa, ada adat. Itu jadi medan yang menampung roh-roh kolektif agar keturunannya tetap terikat. Ada kesinambungan ya di roh-roh itu sendiri. Masih belum selesai dengan hidupnya, karena dalam hidupnya dia nggak bertemu pada inti poros, akhirnya ditampung. Udah lama itu udah bergerak, cuma sekarang lebih glamour, lebih terbuka. Ya memang belum glamour tapi memang kuat. Dulu tidak tampak terang-terangan, tidak sebesar perebutan ruang atau posisi seperti sekarang, tapi harusnya tetap bekerja, hanya lebih diam seperti sungai di bawah tanah. Itu memang sistem kolektif sebelum generasi sekarang. Kalau sekarang memang lebih terbuka karena banyak pintu, ya pintunya lewat pintu pasar, pintu dunia malam, pintu uang. Ya, perebutan jadi lebih terlihat, lebih glamour, lebih terbuka, lebih transparan, dan ya dulu bekerja diam-diam ya, lewat doa, ada bisikan keluarga, lewat ya dulu masih samar karena masih menganggap itu lebih suci, maka agak samar ya, karena leluhurnya belum selesai dan sering diadakan doa-doa ritual. Itu kan semestinya pengen mengangkat, menyempurnakan leluhurnya, tapi yang menyempurnakan sendiri belum selesai akan dirinya, akhirnya tabrakan dan sebagai saling memakai gitu. Akhirnya untuk sekarang ini mengenergi pecah karena bayangan banyak keluar. Semua pihak menganggap ada bagian yang bisa diambil, ada perebutan di situ. Memang dulu sistem kolektif itu sudah ada, tapi dalam bentuk sunyi, ada darah, nama. Ya kebetulan sekarang udah lebih terang sehingga medan lama terbuka, gamblang, tergantung keputusan sobat. Mana bisa kita mana bisa kita membantu orang, mana bisa kita menyelesaikan roh-roh leluhur kita selagi diri kita sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri. Bahkan nggak punya poros ya, siapapun yang nggak punya poros ya nggak ada kedudukan untuk menyelesaikan. Kalau salah bahasa Islamnya, nggak ada orang yang bisa ya mengangkat derajat nasabnya sampai ke Rasulullah selagi dirinya belum selesai. Ya kalau untuk roh-roh leluhur sebelum diri kita, ya andai kata udah nggak ada kesempatan, otomatis anak cucunya yang bisa mengangkat, menembus ke langit Sabtu ke Rasulullah. Itu semestinya ditekankan ke situ kalau dari sistem kolektif. Tapi di sistem kolektif malah dimanfaatkan untuk kepentingan dunia. Yang benar sih, roh-roh itu masih terjebak di dunia, akhirnya masuk ke tubuh kolektif, mungkin dari garis keturunannya, dan mengaktualkan sebagai validasi, memperkuat ya aktual dalam kehidupan. Tapi bagi yang sadar, roh-roh itu masih semestinya minta untuk disempurnakan, tapi ya juga tubuh-tubuh kolektifnya juga masih koplak juga. Kalau bagi saya, kenapa koplak? Ya tubuhnya masih kesasar juga, akhirnya saling
dimanfaatkan. Padahal roh itu sebenarnya ingin minta disempurnakan karena butuh tubuh dan masuk ke tubuh yang salah juga, dan akhirnya saling menjebak ya. Si rohnya kesasar ingin mengaktualkan dalam kehidupannya, si tubuh sendiri ingin melampiaskan untuk menjadi sebuah realita yang diinginkan, masih itu terjebak di dimensi itu ya. Saling mendoakan, nggak ada yang salah. Memang kehidupan rutinitas itu ya cuma bagi yang sadar bisa mensempurnakan leluhurnya, dan roh-roh yang lain yang masih terjebak belum sempurna akhirnya masuk ke tubuh-tubuh ya kolektif, karena tubuh-tubuh kolektif itu masih kosong, nggak punya sumber dari dirinya sendiri dan nggak berduduk di inti porosnya.